Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam acara Worship from Home. Kita mau bersyukur buat kebaikan kasih Tuhan buat Amin. kita semua. Kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerahnya, semua karena kebaikannya. Mari buka hati kita, buka hidup kita, rindukan Tuhan kerjakan sesuatu dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Haleluya. 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 Mari nyatakan kerinduan kita bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik bagi kami Tuhan. Terpuji-puji namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Katakan bawaku dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati-Mu. Mari nyatakan kerinduan kita bagi Dia. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu bagi Dia. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian sekali lagi. Penuhi hatiku, katakan dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati-Mu. Katakan ku rindu mendengar suara-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi
rasakan kasih-Mu. Mari angkat suaramu bagi Dia. Dan ku memenuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sembahnya, mari sembahnya. Yesus, kami sembahkan. Mari angkat suaramu sembahnya, bersyukur buat kasih-Nya, bersyukur buat karyanya yang ajaib. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau baik, Kau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Bapa yang Kau nyatakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan Bapa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga Bapa memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Bapa bagi Engkau Tuhan. Ini pujian, penyembahan, pengagungan kami Bapa bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa kalau Engkau boleh pertemukan kami lagi Tuhan. Walau lewat live streaming yang ada Tuhan, kami bersyukur Bapa. Engkau ada Tuhan Yesus. Engkau ada Tuhan. Engkau maha hadir Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau siap menjamah setiap kami Tuhan. Mari Bapa, hadir tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Lakukan apa yang menjadi milik bagian-Mu Bapa dalam pertemuan ibadah kami Bapa di pagi hari ini Tuhan Yesus. Jangan kehendak kami yang jadi, tapi biar kehendak-Mu yang jadi Bapa. Dan kami berjanji kami kembalikan segala pujian, hormat serta syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan yang sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama sekali lagi tetap kita dalam hadirat Tuhan, bangkit berdiri dan kita akan memuji Dia, kita akan meninggikan Dia. Kita mau bersyukur buat Dia. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Mari kasih tepuk tangan terbaik bagi Dia. Haleluya. Come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini, come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan, Di dalam Tuhan bersuka. bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka, Amin. bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah, Bersuka. bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cintalah. Bukan bangkit bagi Dia. Haleluya.
Oh sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi, mari bangkit bagi Dia. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Oh sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Oh sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Raja. Haleluya, mari kita terbaik bagi Dia. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan menyembah Dia dan kita akan mendengarkan firman-Nya. Haleluya. Sekali lagi, mari buka hati kita, buka hidup kita. Rindukan Tuhan, kerjakan sesuatu bagi setiap kita di pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya. Mari kita mau katakan bahwa hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau kemuliaan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biar kami tetap memegang Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Anak domba Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Jesus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya.
Haleluya. Saya mengundang hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya persilahkan. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di tempat yang tepat, di mana kita bersama-sama akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa kepada Bapa di sorga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan indah di mana kami boleh bersama-sama hadir di hadapan-Mu. Bapa, berkenan kiranya hadir bersama-sama dengan kami dan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah mulut hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang hadir di kesempatan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di kesempatan saat ini kita akan belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga. Berkata demikian, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya ulangi pembacaan ayat firman Tuhan ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di kesempatan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berjanji dengan tegas dan jelas bahwa Dia akan membawa kita bersama-sama ke tempat di mana Dia berada. Ya, ayat firman Tuhan berkata, ketika Dia pergi ke situ dan menyediakan tempat, dan setelah Dia menyelesaikan tempat itu, Dia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat Dia di mana Dia berada. Ya, ini janji yang pasti bagi setiap orang yang mengasihi dan mencintai Dia. Ya, tidak bisa diragukan lagi. Hanya masalahnya,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di bawah tema, ya, menjadi pribadi masa depan yang layak di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang patut kita renungkan bersama-sama lewat renungan dan penyampaian kebenaran firman Tuhan di kesempatan ini. Saya ingin mengajak kita bersama-sama. Tuhan Yesus berjanji dengan tegas, jelas, bahwa Dia akan membawa kita ke tempat di mana Dia ada. Dan Dia merindukan kita ada bersama-sama dengan Dia. Ya. Dan itulah yang kita nantikan. Kedatangan Dia yang kedua kali untuk membawa saya dan saudara ke tempat di mana Dia ada. Ke tempat di tempat di mana Dia sudah menyelesaikannya. Ya. Kita melihat orang seperti apa yang layak dan pantas untuk dijemput oleh Yesus bersama-sama dengan Dia di tempat yang sudah Dia sediakan, ya, yaitu tentu kerajaan sorga. Amin. Ya. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Di sana berkata, ya, saya akan membacakan ayat ini kepada kita bersama-sama. Ibrani yang ke-12 ayat yang ke-6. Intinya berkata begini. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita memperoleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Jikalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Yang pertama, orang yang layak dijemput Yesus ketika Dia sudah selesai menyediakan tempat di dalam kerajaan sorga adalah orang yang diajar, orang yang dididik, orang yang dibawa bersama-sama mengambil bagian di dalam kekudusannya. Ya, di dalam ayat yang ke-10 kalimat terakhir berkata demikian. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, orang seperti inilah yang layak untuk dijemput Yesus dan bersama-sama dengan Yesus ada di tempat di mana Dia ada. Tempat yang sudah disediakan Dia. Dan itulah yang kita nantikan bersama-sama. Ya. Penjemputan Tuhan Yesus bagi saya dan saudara yang layak, orang-orang yang diajar, bukan anak gampang tetapi benar-benar anak. Kalau di dalam bahasa Yunani itu notos, itu anak gampang. Tetapi huios itu anak benaran. Anak yang benar-benar memiliki gen, natur daripada Allah sendiri. Orang seperti inilah yang layak mendapat bagian, yang pantas untuk dijemput Yesus bersama-sama dengan Dia menghuni tempat kerajaan sorga. Kemudian di dalam bagian yang lain, firman Tuhan berkata, ya, di dalam Matius 28 ayat yang ke-19, hanya orang yang dimuridkan Yesus, hanya orang yang menjadi murid, yang seperti gurunya, yang akan mendapat tempat itu, yang layak dibawa ke tempat itu. Kemudian di dalam bagian yang lain, ayat firman Tuhan berkata, hanya orang yang mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, ya, yang akan dijemput oleh Yesus dan akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan kekalnya. Kemudian yang kedua di dalam bagian ini, orang seperti apa yang layak untuk hidup di masa depan
bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan kekalnya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 berkata, ya, saya akan membacakan ayat ini kepada kita bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-17 berkata begini. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ini luar biasa. Jika saya dan saudara adalah anak, kita ahli waris. Di dalam Ibrani tadi berkata, anak yang diakui anak sebagai anak Allah yang benaran, itu anak yang dihajar. Ya, anak yang diajar oleh bapaknya. Untuk memiliki naturgen seperti bapaknya. Kalau di dalam Petrus berkata untuk memiliki kodrat ilahi harus saya dan saudara kenakan, ya. Kemudian di dalam bagian ayat ini berkata, jikalau kita adalah anak, kita ada ahli waris, ya. Ini belum selesai. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Kalau kita anak, kita adalah orang yang berhak menerima ahli waris. Janji Allah itu, yaitu kerajaan kekal. Bukan dunia ini, bukan fasilitas megah dunia ini, tetapi kerajaan kekal. Ya, kemudian yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat kalimat terakhir dari ayat ini berkata, jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus loh. Ya, kalau kita nggak mendapat bagian penderitaan Kristus yang belum selesai, ya, kita tidak punya hak untuk mendapatkan tempat kerajaan sorga itu. Apa yang saya dan saudara harus derita? Ya, bukan kita seperti jemaat mula-mula mungkin. Saya rasa enggak, karena memang penderitaan kita di zaman ini berbeda. Ya, Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan apa yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan? Pasti ayat firman Tuhan jelas, jangan kamu mencintai dunia. Jangan kamu tenggelam dengan segala kesenangan dan fasilitas dunia ini. Jangan kamu bermegah oleh karenanya. Ya, kalau kamu bisa dipuaskan dengan segala kemegahan dunia ini, kamu tidak mendapat tempat di dalam kerajaan kekal. Ya. Karena firman Tuhan jelas, orang yang mencintai dunia tidak mungkin layak bagi Tuhan. Hanya orang yang memisahkan dirinya dari dunia, ya, yang layak mendapat tempat di dalam kerajaan kekal Tuhan. Jadi jelas ayat firman Tuhan ini adalah orang yang menderita bersama-sama dengan Kristus. Dengan kata lain, penderitaan yang belum diselesaikan di dalam Yesus Kristus mesti harus saya dan saudara kenakan. Di zaman ini, ya. Zaman ini luar biasa loh. Kita bisa menikmati segala apapun. Ya. Segala apapun. Kita bisa dipuaskan dengan segala bentuk apapun. Ya. Tetapi Bapak, Ibu dan saudara mesti kita ingat. Kita berbeda dari dunia ini. Ya. Kita mesti harus berbeda. Ayat firman Tuhan di dalam Korintus berkata, kamu harus memisahkan dirimu dari mereka. Kamu harus keluar dari mereka. Supaya aku mengakui engkau sebagai anak. Dan aku layak menjadi bapakmu. Kalau engkau tidak memisahkan dirimu dari dunia. Tidak mengungsikan dirimu dari dunia. Ya, kamu gak layak menjadi miliknya. Dan hanya orang yang dikatakan oleh firman Tuhan, hanya orang yang menderita bersama-sama dengan Kristus yang akan layak mewarisi kerajaan kekalnya. Kalau kita benar-benar anak, kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menikmati janji-janji kekal Allah. Ya. Kemudian di dalam bagian yang lain Lukas berkata, di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23, hanya orang yang menyangkal diri, memikul salib, dan memikulnya setiap hari, mengikut Yesus, yang layak mendapat tempat, layak dijemput oleh Yesus, dibawa ke tempat yang sudah Dia sediakan bagi saya dan saudara. Kemudian di bagian yang lain,
1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama. Hanya orang yang menderita badani yang sudah menyelesaikan seluruh pergumulan hidupnya. Orang yang menderita badani adalah orang yang berhenti berbuat dosa. Ya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita nggak perlu harus menghindar dari segala penderitaan yang kalau itu benar-benar dari Tuhan. Karena ketika kita mengalami penderitaan badani, dikatakan ayat firman Tuhan jelas bahwa kita akan berhenti berbuat dosa. Kalau kita menikmati fasilitas yang nyaman dunia ini, bahwa sesungguhnya itu adalah suatu kesempatan untuk saya dan saudara menjauh daripada Tuhan. Amin. Ya, karena dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang bersahabat dunia dengan dunia ini, dia menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Ya. Ya. Dia menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Kita boleh mendapat kesempatan untuk punya uang banyak, untuk punya fasilitas dunia ini. Tetapi bukan itu tujuan saya dan saudara. Semuanya itu kita pakai untuk apa? Untuk bersahabat dengan Tuhan. Untuk semakin kita dekat dengan Tuhan. Untuk kita bersama-sama mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara mesti harus ingat. Bukan berarti saya melarang saudara punya uang banyak, punya fasilitas dunia ini. Tetapi pakailah itu untuk kepentingan Tuhan, untuk saudara lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Bukan untuk kemegahan, bukan untuk pamer diri. Ya. Kalau saudara merasa puas, merasa berbangga, dan merasa berharga dengan segala fasilitas dunia ini, saudara sudah tidak butuh Tuhan. Amin. Percaya apa yang saya katakan. Kalau saudara merasa puas dengan fasilitas dunia ini, merasa nyaman, merasa tenang dengan uang banyak, saudara tidak lagi membutuhkan Tuhan dan tidak membutuhkan kerajaan kekalnya. Ya. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, kalau aku sudah menyediakan tempat itu, aku akan datang kembali dan menjemput kamu, membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Itu menunjukkan kita bukan tempatnya di sini. Tempat kita bukan di bumi ini, tempat kita di sorga. Amin. Tempat kita di sorga, bukan di bumi ini. Ini sekedar tempat untuk kita numpang, berkarya, memaksimalkan semua potensi kita untuk apa? Untuk menyaksikan bahwa Yesus akan datang menjemput orang-orang yang menderita bersama-sama dengan Dia, yang diajar olehnya menjadi pribadi-pribadi yang layak mengambil bagian di dalam kekudusannya. Yang ketiga di dalam bagian ini dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata begini, ya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Jika engkau mengakui Dia sebagai Yesus, sebagai Tuhan, kamu mesti harus mengenakan hidupnya. Kalau hidupnya tidak kita kenakan, percuma kita berkata dan beriman kepada Dia. Ya, aku mengaku Yesus sebagai Tuhan. Itu percuma. Kalau hidup Yesus tidak kelihatan di dalam dirimu. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, kita adalah surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh semua orang. Kalau yang mewarnai hidupmu adalah warna dunia ini, bukan warna kerajaan sorga, kamu bukan milik Tuhan. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, pergumulan kita itu benar, keselamatan itu anugerah cuma-cuma tanpa kita mengerjakannya. Tetapi meresponnya adalah itu sangat berat. Tuhan Yesus berkata, berjuang masuk jalan sempit. Karena banyak orang akan melaluinya dan berjuang, tetapi tidak ada yang masuk, hanya orang yang berjuang. Amin. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pribadi masa depan yang layak bersama-sama dengan Tuhan. 3 hal, ya. Pertama, dia mesti harus diajar menjadi anak benaran. Bukan notos tetapi huyos. Ya. Orang yang sungguh-sungguh memiliki gen dari bapaknya. Ya. Yang kedua, orang yang menderita bersama-sama dengan Kristus. Kalau ciri-ciri ini tidak ada dalam bagian kita, mesti kita perkarakan lagi kepada Tuhan. Saya setiap malam perkarakan, Bapak,
Apakah pengakuanku, ya, keyakinanku, pengiringanku kepadamu itu sudah benar? Kalau belum, beri aku kesempatan agar aku sungguh-sungguh memiliki pengiringan, pengakuan, dan iman yang sungguh-sungguh benar kepada Bapa di sorga. Ya, baik, kita sudahi firman Tuhan. Kita akan teruskan lagi nanti di kesempatan yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Sekalipun mungkin dalam waktu yang singkat, tidak banyak hal yang kami boleh mengerti. Tetapi kami sangat terlalu yakin dan percaya, jika kebenaran ini keluar atas perintah-Mu, atas dorongan-Mu dan kehendak-Mu, biarlah Roh-Mu yang hidup di dalam setiap masing-masing kami, menerjemahkannya dan memeteraikannya di dalam setiap kami. Dan kami rindu kebenaran firman Allah yang hidup ini akan mengubah setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang layak. Di zaman akhir ini, orang-orang yang layak ditambahkan ke dalam jumlah bilangan orang-orang yang tidak lagi menyayangkan nyawanya untuk dipakai Bapa menggenapi zaman akhir ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau bersyukur buat kehadiran Tuhan dalam ibadah kita sepanjang hari ini. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, kita naikkan pujian bersama-sama. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Baik, saya persilakan hambanya untuk kita dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, perkenankan kami mengungsikan hidup kami kepadamu. Kami berlindung hanya kepadamu dari segala malapetaka bencana yang akan menimpa dunia zaman akhir ini. Engkau memelihara setiap kami yang hadir bersama-sama dengan pemeliharaan yang tidak pernah terbatas, dengan tangan yang penuh dengan kuasa. Apapun yang menjadi pergumulan setiap pribadi kami masing-masing, Bapa, kami membutuhkan tangan-Mu terulur menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu. Apapun yang sementara mereka sedang kerjakan, setiap perbuatan tangan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia, Bapa memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati Gembala Sidang kami Pak Stepi Goni. Terima kasih, Engkau bersama-sama dengan dia untuk mengembangkan pelayanan yang Bapa percayakan kepadanya. Terpujilah nama-Mu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus,
penghiburan topangan di dalam rohnya yang kudus menyertai kita. Mulai sejak saat ini sampai Kristus Tuhan datang kembali. Setiap kita yang sudah terima berkat bersama katakan, amin.